Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ngantuknya hilang ya, yang jidir biar nggak ngantuk. Saya bisik-bisik tadi sama Bu Asfiah, jadi waktunya makin dikit, jadi nggak jadi deh contek catatan saya bilang, karena banyak sebenarnya yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, yang saya pikirin yang habis sholawat belum jawab nih ya. Yang jawab salamnya insya Allah kita bersama keluarga bisa bersama Rasulullah beserta. Sekali lagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bersama ya pergi ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulk lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisani aw yunassirani. Saya kata-kata sambutannya disimpulin aja nih ya Bu ya. Yang terhormat, yang pastinya Bapak Dedi Juniawan, Ketua DKM At-Taubah dan seluruh jajarannya, bahkan ada bunda tercintanya, Masya Allah, ada permaisurinya. Mudah-mudahan ya seluruh pengurus DKM diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dalam membina sebuah masjid ya. Dan kemudian yang terhormat pembina Khairun Nisa, bunda kita Bunda Laksmiantini, kita bacakan nanti Ummul Quran Surat Al-Fatihah agar beliau senantiasa diberi kekuatan dalam menjalani sakitnya. Ya, beliau tak hitung tahun saya kenal beliau di sini. Masjid ini juga dari belum cakep saya udah duduk di sini Bu. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang juga diwakili oleh Ibu Asfiah. Bisik-bisik tetangga, lama ini kita dari kurus sampai gemuk ketemu katanya ya. Kemudian Al-Mukarramah Ibu Haja Ida Jubaidah ya, yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahrul ulum, sebagai orang tua yang insyaallah senantiasa mendoakan kita. Ketua Majelis Taklim At-Taubah Ibu Yatini yang baru saja Bu melantunkan. Senang sekali saya sebenarnya, kalau pengennya berlama-lama saya aja dengerin ya. Tim sholawatnya yang bersemangat, Ibu yang di belakang sampai ya semangat sekali. Mudah-mudahan salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, semua puja-puji kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan curahan karunia syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ketua Khairun Nisa Ibu Puja Suratina SPD, ya Allah mudah-mudahan juga sehat ya. Khairun Nisa benar-benar menjadi Khairun Nisa ya, dan seluruh jajarannya di Khairun Nisa yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan seluruh majelis taklim para asatizah yang hadir ya, dari blok A sampai blok E
ya. Kalau blok A aja 100 berarti sampai blok E udah 700. Alhamdulillah. Para guru, para asatidzah dan bunda-bunda salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya para asatidzah menjadi bahrul ulum, menjadi lautan ilmu ya untuk seluruh warga di Margahayu, menjadi bunda-bunda salihah yang senantiasa berdiri di waktu malamnya, senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan diri pribadinya ya. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waktu saya tidak berpanjang kata. Bu, Ibu ya. Ini kayaknya bengong lihatin apa saya, Bu. Ibu sekalian yang sangat saya cintai, saya senang sekali, Bu. Ya, ta'aruf, ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau Ibu nggak kenal atau lupa kali udah kelamaan nggak silaturahim ke sini. Dulu anak saya ingat masih anaknya 7 ya Bu Yuli ya. Anak 7 sekarang anak 10, tapi yang ke-10-nya udah mahasiswa UI. Cucunya udah 14, jadi lama banget gitu ya rupanya silaturahim ini terputus. Intinya ibu-ibu sekalian yang sangat saya cintai, bunda-bunda salihat ahlul amin. Bu, amin. Apa tuh Bu ahlul amin? Ahli ibadah ya, jadi amin gitu ya. Mudah-mudahan semua ibu yang hadir di sini menjadi bunda-bunda yang dapat dibubu dan bibir ya. Ibu sekalian rahimakumullah, pada taklim yang insya Allah ya di tempat yang megah ini, di istana yang insya Allah menjadi nur alam nur, menjadi tempat kita mendapatkan cahaya ya, terbuka miftah nasib yang kita terbuka. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan yang pertama buat ibu-ibu sekalian, sehingga insya Allah ya seperti yang ingin saya sampaikan. Karena saya tanya sama panitia, temanya mau apa? Terserah Umi, bebas saja katanya. Lalu saya bilang, karena saya lihat ibu adalah semua ibu ya. Kemarin saya ceramah di Departemen Kehutanan, begitu juga ditanya. Begitu saya bilang, bagaimana kalau kita bicara tentang potensi perempuan dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Cocok kata Bu Nuni ya. Insya Allah itu bagus katanya. Nah, bunda yang sangat saya cintai, sebagai seorang ibu yang kita tahu kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Akan diminta semua kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Bayangin Bu, ibu jalan dari rumah ya, Bu Yuli dari dinasnya berangkat ya, mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan peluang keberkahan dari Allah. Banyak sekali jalan yang ibu tempuh sepanjang ibu berjalan dari rumah menuju tempat di mana ibu ingin menuntut ilmu. Syafaat Rasulullah mengikuti ibu sekalian. Udah jadi orang hebat ibu sekalian. Dan ibu tahu, orang yang mau belajar ya, mau memperhatikan ayat-ayat Allah, Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Oh, niscaya dengan ilmu pengetahuan Allah akan angkat harkat derajat kita. Siapa dia? Tukang nasi uduk kah? Bu, tukang masak sebuah catering kah? Tukang cuci kah? Bu, atau bahkan orang terkaya di kampung ini, orang yang paling dikatakan hebat kedudukannya di kampung ini, semua itu akan menjadi sama di mata Allah ya, tetapi akan jadi beda ya kalau kita lihat ayat Allah. Firman Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang akan dimuliakan oleh Allah? Dia yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu sekalian yang hadir di sini dari strata, dari kehidupan ekonomi yang berbeda, kan usah minder. Nggak boleh ada yang minder. Mudah-mudahan yang sangat saya cintai, saya paling senang sekali Bu, kalau kita lihat musibah yang terjadi di Cianjur, ya kan Bu, apakah itu tidak
hebat di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cukup dengan mengumpulkan baju bekas? Apakah kita cukup dengan mengumpulkan uang seperti Indomie, susu, segala macamnya untuk mereka? Tidak. Mereka membutuhkan healing. Mereka membutuhkan masukan-masukan ruhiyah yang dalam, yang dakin, membutuhkan doa-doa dari mau pengen dilihat bercahaya di mata keluarga, terlihat cahaya di mata oma, terlihat bercahaya di mata putra-putri kita, ibu sekalian, terlihat terhormat di mata tetangga, mertua, mantu dan sebagainya. Tidak mudah, bunda saya. Oleh karena itu hari ini saya ajak ibu. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya ajak, materi-materi yang akan saya berikan, ya. Karena saya tahu banget majelis taklim di apa tadi namanya? At-Taubah ini majelis taklim yang biasanya gabungan dari berbagai majelis. Saya tahu banget. Saya akan kerahkan semua kemampuan yang saya tahu tentang bagaimana kita kerahkan potensi kita sebagai perempuan. Apa kira-kira ibu sekalian yang paling pertama dan utama yang menjadi sumber dari segala sumber kekuatan seorang perempuan? Apa, Bu? Yakni nahwullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehebat seorang perempuan menjadi pejabat tinggikah dia, menjadi seorang terkayakah dia, menjadi seorang tercantikkah dia, tanpa ada kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, runtuh, hancur. Bisa kita menangis, Bu, kalau tidak ada kekuatan yang pertama. Jadi potensi yang pertama buat seorang perempuan adalah nahwullah. Apa itu ibu sekalian? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan di surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nomor satu, kita ibadah. Coba Bu kita lihat di kiamat sughra ini, pada peristiwa musibah keempat, Bu, suami lari meninggalkan istrinya, istri lari meninggalkan suaminya, ibu lari meninggalkan anaknya, bahkan anak lari meninggalkan ibunya. Ini sebuah pengalaman, sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang. Oleh karena itu kita harus kuat mendekat kepada Allah. Dan untuk gabungan majelis taklim ini Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, pegang erat. Saling bergandengan, bukan saling memfitnah antara taklim satu dengan yang lainnya. Taklim di situ sih gurunya cemeh. Taklim di situ seragamnya jelek. Jangan, bersatu, Bu, bersatu. Karena insya Allah kalau kita berkumpul seperti sekarang di majlis yang dimuliakan Allah ini, insya Allah kita akan berkumpul di surga-Nya Allah. Saling membela di antara kita, saling mendoakan di antara kita. Ibu-ibu yang sangat saya cintai ini kayaknya boleh juga dudukin kursinya, ya. Kasihan Bu Nuri bilang kursinya udah bagus, dicintain nggak didudukin, ya. Saya kalau maju-maju lama-lama pengen di belakang, ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang sangat saya cintai, ya, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bu Nuri tahu yang disediain di sini. Ibu-ibu sekalian yang sangat saya cintai, satu hal yang perlu kita persiapkan. Kita pulang, Bu. Tadi saya lihat ibu ada tentengan, kan, Bu? Tentengan begini mah gampang, ya, Bu. Gampang, nggak datang ke pengajian ibu beli, lebih dari ini ibu dapat, ya. Tapi ambil hikmah dari pertemuan kita, dari ayat-ayat Quran yang ibu dengarkan. Kita coba sama-sama memperbaiki diri kita, ya, Bu. Jangan pernah katakan selalu diri kita sudah bagus. Senantiasa kita bersihkan, ya. Nggak bagus, ya. Baik, Ibu. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, ya, lakukan dengan pemahaman iman yang daqiq. Apa tuh, Bu, iman yang daqiq? Iman yang dalam. Mana makna iman? Apa itu arti daripada iman? Kalau kita belajar dari masa SMP, SMA sampai kita duduk di bangku kuliah, kita tahu iman
percaya. Karena pahamnya cuma sampai dipercaya bos dia, ya. Jadi iyalah saya percaya pakai kerudung, ya kan? Perintah Allah sebatas itu. Tapi iman yang kata Rasulullah, Bu, boleh dicatat, iman kata Rasulullah tasdiqu bil qalbi. Tuh, yang pertama iman. Jadi bawa pulang ini oleh-oleh iman. Jadi kita benahi, Bu, kita perbaiki terus iman kita karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kalau udah jatuh, turun, hancur, ya Allah, nangis kita, Bu. Nangis. Ya. Kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa merasakan bahwa iman kita sedang jatuh, iman kita sedang turun, Bu. Jadi iman kata Rasulullah tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati kita. Ya. Kemudian takriru bil lisan, bisa kita takrir, bisa kita ikrarkan, bisa kita ucapkan bahwa kita beriman. Ya. Saat ibu sholat, ya, pernyataan iman itu ibu rasakan pada saat kita sholat. Di mana, Bu? Saat kita memberi persaksian pada Allah Subhanahu wa taala. Saat sholat, Bu, ya, belum lagi kalau dari iftitah dari Bu Nuni udah langsung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bu, satu hari 5 waktu kita bikin komitmen perjanjian sama Allah. Tapi sulit sekali untuk kita, ya, mengkondisikan diri kita dengan perjanjian itu sendiri. Susah, Bu, ya Allah. Ya, tidak mudah. Oleh karena itu pada saat kita duduk bersama ini nanti kita minta pada Allah untuk ditetapkan iman dan Islam kita. Untuk minta diampuni segala salah dan dosa kita, ya. Jadi balik lagi, fondasi yang paling pertama adalah al-iman, ya. Tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, al-amalu bil arkan. Apa itu, Ibu sekalian? Yakinkan dalam diri kita, ya. Yakinkan bahwa kalau Ibu pakai kerudung, benar itu adalah perintah Allah. Ibu kalau pakai kerudung tidak dengan pemahaman, ya, iman dan ilmu melalui Al-Qur'an, pakai kerudungnya baru atas dasar ikut-ikutan taklid, ya, Bu. Itu kan tetangga saya pakai jilbab, ya, wah jilbabnya bagus, syar'i gitu, pengen ikut, tapi belum tahu maknanya, ya. Kalau ibu dengan iman, ibu iman pada Allah, iman pada Al-Quran, ada pelajaran tentang jilbab itu sendiri, ya. Di dalam surat Al-Ahzab jelas itu disampaikan, ya. Ya ayuhan nabi, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Bu, apa tuh, Bu? Apa, Bu? Ibu terharu kedengerin, tapi pasti tanya apa? Apa ya? Kayak orang apa ya, kecengkang gitu. Bu, itu surat Al-Ahzab perintah tentang jilbab. Kenapa kita diperintahkan untuk berjilbab? Kenapa ibu mau pakai kerudung? Kenapa mau ibu imani tentang menutup aurat ini, gitu kan? Karena ibu begitu yakin akan Allah, ya. Ibu begitu yakin akan Rasulullah. Ibu begitu yakin akan Al-Quran sebagai dustur, ya, Bu. Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakin kita tuh, Bu, ya. Begitu ibu yakin bahwa Al-Quran, Nabi bilang, wahai orang-orang yang beriman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istri kamu. Kalau ustaz, kalau bapak-bapak punya tanggung jawab, katakan pada istri-istri kamu. Wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Disuruh tuh, Bu, Nabi dipesan sama Allah lewat ayat Quran di surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, wahai Nabi, katakan pada istri, katakan pada anak perempuan kamu, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna,
pelajari. Ya, yang ada pada diri kita yang pertama adalah jasadiyah. Ini badan kita. Ibu jaga banget kan Bu ya, kalau jasadian itu luar biasa deh. Ya, dari salon yang termahal, dari krim yang termahal, Bu. Sampai ngutang-ngutang, sampai berantem sama si papi deh ya. Bu, cari deh tuh bagaimana ini muka biar awet muda, Bu. Biar glowing gitu, Bu. Ya. Itu sampai dicari, Bu. Desain gitu ya, Bu. Bu, ya. Google Allah kan baik banget ya. Tapi kadang-kadang cara yang pertama ini, Allah, cara beribadah kepada Allah ini yang suka dilupakan. Bu, jika kamu datang kepadaku, kata Rasulullah, kata Allah bilang, jika kamu datang kepadaku dengan dosa seperti langit dan bumi, maka akan aku ampuni. Ya, di hadis Riyadhus Shalihin ayat ke 39 atau 40. Jika kamu datang kepadaku dengan dosa seperti langit dan bumi, maka akan aku ampuni, kecuali noda syirik, menduakan Allah. Kalau di Al-Qur'annya di surat Al-Imran tuh, Bu. Ini penting hubungan kita yang nomor satu ini yang dengan Allah ini, potensi yang ada pada diri kita. Nggak pakai potensi yang lain dulu, meraih surga, membawa surga dari diri kita dulu. Nggak usah yang infak, yang sedekah, dulu tuh, Bu. Yang pertama ini dulu. Di surat Al-Imran dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu datang kepadaku, minta ampun padaku. Katanya, aku kasih kamu surga seluas langit dan bumi. Hei Bu, ya ini pesan Allah. Coba kalau Pak Wali kita, Pak RW kita, Bapak Ketua DKM kita bilang, wahai seluruh jamaahku, bagi siapa yang sholat 5 waktu di masjid dalam kurun waktu 1 bulan, aku kasih 1 rumah. Lari masjid penuh. Ya, coba bikin pengumuman sama bapak-bapak seperti itu. Bagi yang sholat subuhnya berjamaah penuh di masjid sampai 1 bulan penuh, dapat 1 motor Revo. Pasti penuh, Bu. Ini Allah bilang, wahai kamu segera minta ampunan padaku. Minta ampun doang, Bu, minta ampun. Bukan minta kerjaan, minta ampun. Bu, datang kepadaku, akan aku berikan kamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Al-Quran surat Al-Imran. Berarti Allah, potensi yang pertama sebagai hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kerjain gampang, Bu, gampang. Ya, nggak usah kita nungguin, ya Allah itu dagangan nggak habis-habis. Itu tetap, tapi yang pertama itu lu bangun, sholat, minta rezeki. Buktinya apa, Bu? Orang tua kita zaman dulu, apa sih kerjaannya gitu kan? Ada yang cuma nyawah, ya Bu, cuma dagang. Kalaupun ngaji, ya saya tuh murid dari nenek saya yang kalau ngaji, saya ikutin nenek saya ngajar dari kampung ke kampung gitu, Bu. Dari kecil tuh emang udah dibiasain nenek saya seperti itu. Saya rasakan keberkahan itu karena saya tahu 1 huruf yang kita berikan pada orang lain, 10 kebajikan yang Ibu dapetin. Coba kalau Ibu jadi al-ummu madrasatul ula, Ibu fungsikan Ibu ntar di potensi ketiga. Ini baru yang pertama. Ibu bangun sholat, doa, minta ampun sama Allah, minta jagain suami-suami kita, minta jagain anak-anak kita. Selesai, Bu, gak usah pakai nyari dukun santet, gak usah pakai nyari orang pintar buat jagain anak kita, buat sembuhin. Datang banget, qumil laila illa qalil, berdiri di waktu malam minta. Ibu sampai nangis-nangis, air mata kita jadi saksi, Bu. Air mata kita bantuin kita. Bener loh, Bu Yuni itu nangis-nangis gitu kan. Sujud di waktu malam itu, ya Allah, benar-benar ya Allah, takut ya Allah, jagain aku ya Allah gitu kan. Sambil berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Atau Ibu berdoa sambil menangis. Ya Bu, kita tahu nih kita manusia, tempatnya salah, tempatnya banyak dosa. Lalu kita berdoa, Rabbi fillana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nangis, apalagi kebayang, ya Allah, orang tua kita belum kita kasih apa-apa, belum kita bantu apa-apa. Terus pakai nangis, mintanya aja udah pahala. Mintanya aja udah didengar. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku
kedinginan itu, ya, ya, es doger dah akhirnya ya. Itu nggak jadi jaminan kalau dia tidak dekat dengan Allah. Walaupun kita cuma tukang cuci gitu loh Bu, tukang nasi uduk, tukang gorengan, tapi Bu, qiyamul lailnya, sholat 5 waktunya, puasa sunnahnya, ya, puasa yaumul bidnya, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, surga menjadi jaminan. Bahkan 500 tahun bedanya sama orang-orang berpunya. Lebih dulu dia, lebih gampang, nggak pakai ditanya, mobil kamu kemana, rumah kamu buat apa, berlian kamu buat apa, emas kamu buat apa. Nih kesempatan Bu, waktu musibah seperti ini, yang punya banyak simpanan emas, keluarin buat dibagi-bagi, mati gak dibawa. Ya, ada yang meninggal di sini emasnya dibawa. Apalagi emas yang paling gede itu dibawa bisa. Ya, Mas Jokonya dibawa pulang, Mas ikut Mas gitu, nggak juga kan Bu ya? Iya Bu. Nah Bunda, saya ibu, saya juga ibu, saya juga perempuan, merasakan betapa memang beratnya Bu ya. Banyak persoalan yang kita hadapi, tapi begitu kita yakin semua kalau sudah dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala akan selesai. Allah yang bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu potensi Bu. Perempuan yang ya bisa dia lakukan sebagai seorang hamba Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, Bu. Ya, itu tuh 3 ini Bu. Ngajak anak pada sholat aja Bu, ibu ya beribadah, mengajak anak sholat, ud'uni ya, ud'u fi sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Seru ajak anak kita pada kebaikan. Berapa kebajikan yang ibu dapat? Coba. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Allah kasih banyak banget sama kita Bu. Ibu pagi-pagi bangunin suami, bangunin anak, masak nasi, nyapu, nyuci, Bu, ya, nggak terasa itu banyak. Ayatnya ud'u fi sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ibu udah menjalankan ayat Quran, ngajak. Tapi kadang-kadang kita yang hancurin sendiri Bu, ya, itu kan amal soleh. Ibu yang bilang, enggak, saya mah nggak ngerti apa-apa. Tuh ayat jadi hilang. Padahal itu ayat Quran yang sedang dikerjakan, itu ayat Quran. Ibu memerintahkan sholat, itu ayat Quran. Itu potensi yang pertama. Yuk kita bareng-bareng taklim, menuntut ilmu, itu juga bagian dari nahwallah. Sebagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi yang mau surga itu gampang. 3 poin ya. Kalau yang mau surga, Bu, ya, di Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa Bu jalannya? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Infak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Dikait-kait, ayo buat Cianjur, ayo buat ini. Keluarinnya dipilih-pilih, cari yang paling jelek di dalam dompet. Padahal kalau mau dapat Bu, rumah ya istana di surga Allah yang premium, ya keluarinnya yang premium. Gitu Bu. Ya. Kalau ibu yang udah jelek, udah busuk, ya dapetnya yang paling pinggir. Masih mending dapat kalau nggak cukup. Iya Bu ya. Nah itu ya. Jadi Bu ya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzimin al ghaiz. Bu, wal kadzimin al ghaiz, menahan amarah. Kadang kita bawaannya udah mau marah nih, ya. Gimana sih ini, gimana sih itu gitu kan? Ya. Kalau Bu Nuni tadi, aduh ini acara lagi, jam berapa nih Umi? Ceramahnya katanya, udah gelisah ya. Sayang katanya. Tenang Bu Nuni, menahan amarah, gitu kan? Menahan, sabar Bu Nuni. Insya Allah ini nanti ada tepat waktunya. Sedikit kalau kita mantap mendengarkannya, menyampaikannya dari hati, insya Allah ibu bisa bawa pulang. Ya, kita lakukan ini dengan baik, Ibu. Ya, mencoba untuk apa Bu? Menahan amarah. Mama gak mau marah, karena Mama mau surga. Ya, kalau lagi ada suami kesel, bikin kesel kita Bu, pegang tangan suami. Aduh, bisa nggak ya kalau marah terus pegang tangan suami ya?
Bisa nggak tuh kira-kira? Bu, itu bisa. Aku yang muda seneng banget tuh jawab aja tuh yang jawab. Yang putri malah yang jawab ya Bu. Kata Rasulullah di Baitun Nubuwah, Bu, di Baitun Nubuwah kalau kita mau masuk surganya Rasulullah, surganya Allah, kata Rasulullah begini Bu, menjelang tidurmu pegang tangan kanan suamimu. Mau diapain? Ya pegang aja. Ya Bu, pegang, minta maaf maksudnya. Bu, ibu-ibu mah, itu ada, udah ada langsung bergosip-gosip. Kita mah udah gak ada yang dipegang tangannya katanya gitu ya. Ya, udah ada pegang tangannya. Saja bagaimana sih terlambat nih materinya gitu ya. Coba waktu masih ada kekasih. Begitu udah tua ibu ya, Bu. Kalau udah tua kan dia dipegang tangannya, yang penting cuma kulitnya doang. Intinya seperti itu. Intinya ibu berusaha kita menahan amarah. Biarin Bu, ada yang gosipin kita, ada yang fitnah kita, ada yang ngomongin kita. Kalau kita pegang Al-Quran Bu, di surat Al-Hujurat itu Bu, yang membicarakan aib orang lain, yang memfitnah orang lain, sama dia seperti sedang memakan bangkai yang busuk dari sahabat sendiri. Insya Allah gampang ya. Ini penyakit yang berbahaya masuk ke dalam taklim-taklim LGBT. Jadi saya nggak nyangka ada jamaah majelis taklim perempuan bersahabat, ternyata dia pacaran. Dan udah cukup ramai ini Bu, ya cukup ramai ini di taklim udah cukup mulai taklim Bu Yuli, ya LGBT virus yang kita takuti pada anak-anak kita terjadi. Kalau di Jakarta Selatan itu Bu, ya Bu Eli Risman, Dr. Inno, teman-teman saya Prof. Elis itu sedang membahas Bu, ya yang terjadi di Jakarta Selatan. Ada kafe di tempat itu ya Bu, para gays itu sedang pangku-pangkuan, tempatnya ada. Ternyata saya kemarin ngajar, tetangga gang saya dapat laporan, Ustazah ternyata di depan rumah saya katanya. Itu orang asli di situ katanya, dan nyangka Bu, laki sama laki. Ini penyakit Bu, yang kita harus benar-benar berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imaman. Berdoa Bu, saya 2 tahun ini Bu sampai sakit, sampai terakhir saya ceramah pingsan. Nggak kuat ngadepin jamaah yang saya sedang tangani dengan LGBT-nya. Serem Bu. Ya, ini waktunya masih cukup kan? Masih sampai berapa? Ya, baru 2 potensi, ya 3. Saya singkat-singkat aja. Yang ketiga, potensi sebagai seorang ibu. Tadi saya sampaikan Ibu, ya, saya sampaikan kita jangan pernah menyesali atau menyalahkan anak kita dengan lingkungan, dengan siapapun gitu ya, atau mantu kita. Karena kita tahu kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak kita itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Fa'abawahu, maka kita kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi au yubattizani au yunassirani. Kedua orang tuanya yang membentuk anak-anak itu menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Kalau anak kita jadi malas sholat Bu, ya jangan kita salahin anak kita. Nih, kita duluan ibda' binafsik, istighfar duluan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa anakku jadi susah sholat? Kenapa anakku udah sekolah menjadi seorang doktor, menjadi seorang insinyur, berani memaki orang tuanya? Kan banyak begitu Bu. Kenapa anakku aku sekolahkan menjadi pintar, lalu kemudian begitu dia hebat, ibunya dijadikan pembantu, dititipin anak, mama jagain anakku ya, mama kan udah aku kasih uang. Ada Bu, ya ada yang begitu ya. Mama nanti ke Jakarta ya, temanin aku tapi jagain dede ya, nanti mama aku kasih uang. Allahu Akbar. Kita salah dalam konsep, ya dalam mengkonsep anak ini. Kecuali ibu anak ini bilang, memang ini tidak bisa kita pungkiri terjadi. Ya ibu ajarkan anaknya bilang, mama, aku percayakan anak
anakku, cucu mama pada mama. Kan enak ya Bu, walaupun tujuannya minta bantuin gitu loh. Aku percayakan, karena kalau aku panggil babysitter, aku takut anakku tidak diajarkan Al-Quran. Ini mak enggak, mak udah aku kasih duit ya, tuh beras ada, ini ada. Mama, Bu, yang di sana, di sini nggak ada, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bu, ini peran penting kita mendidik anak-anak kita. Karena kita ingin selamat minat dunia ila yaumil akhir dari anak-anak dari zuriyah yang bisa membawa kita kepada surga. Kita kan hidup nggak tahu Bu, manusia itu tempatnya nisya wal khata, tempatnya salah, tempatnya lupa. Banyak sekali kehilapan-kehilapan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Lalu pada siapa kita mohon bantuan itu? Pada anak-anak kita yang senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan Bu pada anak-anak kita, nak, ya, sudah membacakan doa untuk mama atau belum? Saya kadang-kadang selalu sama suami, Abi aku minta ampun, minta maaf ya. Kenapa? Minta maaf, pokoknya Abi maafin, Abi doain aku. Dari tangan Abi, dari doa Abi, tiket surga aku dapat. Ya kan Bu? Ya, Bu Nuni ini luar biasa. Saya bilang saya belajar sama Bu Nuni. Jangan terus suaminya dengan kuat, ya Allah. Terus mendampingi dengan cinta, terus mendampingi dengan ketulusan. Ini berat, tapi ini surga. Surga yang ada di depan mata kita, Ibu sekalian. Ya, itu baru tugas yang ketiga sebagai seorang ibu. Tapi banyak Bu. Ya, tugas seorang ibu saya kasih 3 poin. 3 poin oleh-oleh lagi dari tugas kita sebagai seorang ibu. Sebenarnya kalau di dalam satu buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, yang sudah ditranslate, yang sudah diterjemah, ya, dalam buku Tarbiyatul Aulad, dalam buku pedoman pendidikan anak dalam Islam, ada 7 tanggung jawab yang harus kita pahami. Tanggung jawab pendidikan akidah, tanggung jawab pendidikan akhlak, tanggung jawab pendidikan ya, pengetahuan, ilmiah, pengetahuan pelajaran, tanggung jawab pendidikan psikologis, tanggung jawab pendidikan sosialnya, tanggung jawab pendidikan seksualitasnya. Bu, ada beberapa tanggung jawab yang harus, tapi hari ini yang pertama tanggung jawab pendidikan akidah yang saya kasih kunci kepada ibu. Yang pertama dari tanggung jawab pendidikan akidah, yang paling pertama adalah kata Rasulullah, Bu, ya, yang punya bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang pertama, miftahu ala sibyanikum awalan bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, buat akidah, buat kita juga, kalau kalah, salah, ya, melek, kita minta sama Allah. Kita banyak, ya, beristighfar pada Allah. Kita bertahmid dan tahlil. Ini pekerjaan amal buruk kita udah 100. Pekerjaan kebaikan kita masih kurang. Terus ibu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta ampun pada Allah. Tambahin timbangan-timbangan amal kita. Sebanyak-banyaknya kita, jangan pakai hitung deh Bu, ya. Sebanyak-banyaknya kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya kita bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu kata Rasulullah lagi, Bu, muru auladakum bis shalah, perintahkan pada anak-anakku segera sholat. Sebab kalau firman dikatakan inna shalat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah kita, menghapuskan, meluruhkan semua salah dan gelap kita. Lewat sholat kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta setiap sholat kita, ya Bu, minta setiap sholat kita, Ibu, tunjukkan, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, tunjukkan aku, tunjukkan kami. Berapa kali kita baca suratul Fatihah, Bu? Karena kita nggak tahu. Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal seorang anak Adam, in qata'u amal, terputus semua amalannya, illa min salas, cuma 3,
nolongin kita, sedekah jariah kita, Ibu, sedekah jariah kita, ilmu nafi'ah kita, ilmu yang kita ajarkan, yang kita berikan pada anak-anak kita, pada saudara kita, pada keluarga kita. Kemudian Ibu, bintun sholihah, anak-anak soleh kita yang kita didik, yang bisa baca doa, yang bisa mendoakan kita. Itu harta termahal kita, Bu. Dan anak itu harta termahal kita. Ya, jangan kita pernah sakiti dengan jewer, dengan bentak, dengan maki, Bu. Sudais itu, ya, imam masjid itu berkat doa seorang single parent, single mom. Dia nggak punya suami, dia berusaha berdoa meminta pada Allah, Bu, agar apa? Agar anaknya dapat menjadi imam masjid. Kesel-keselnya kalau marah itu, Bu, ya kita coba besok begitu, Bu. Kalau marah lagi kesel, ya Allah, Mama doain kamu biar jadi imam masjid, Mama doain kamu jadi penghafal Al-Quran, gitu, Bu. Ya, jangan anak setan, anak binatang segala disebutin, ya. Anak ibu itu dibilang anak ibu. Dasar anak kurang ajar, ya. Anak siapa itu? Anak kita, gitu kan? Ya, kalau perlu menangis kita, ya Allah, anak Mama minta maaf, kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Minta maaf, kita minta maaf, kita peluk anak kita, Bu. Bunda Ipet itu saya saksikan, Bu, bagaimana kakak dipeluk oleh Bunda Ipet, ya. Kakak saya, Mama salah, kakak Mama minta, kakak Mama minta untuk tidak lagi terlibat narkoba, dan Allah kasih, alhamdulillah, walaupun kita tidak tahu masih seberapa persennya, tapi itu saya ketemu dengan ibunya Ustaz Jeffrey Bukhari UJ, ya, Ustazah Tatu itu, Bu, cerita. Saya bilang, Ustaz, saya fans banget sama UJ. Ya Allah, Ustazah, itu perjuangan air mata darah saya mendidik dia. Doa itu, Bu, doa ibunya, ya, yang terus kepingin. Makanya Ibu jangan pernah, Bu, berkecil hati, merendah diri kalau Ibu tidak punya uang, ya, tidak bisa mendidik anak-anak Ibu jadi sukses. Tidak, bukan. Kita tidak boleh. Kita harus yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, ya. Allah yang Maha menentukan, ya. Allah yang segala-galanya di dalam kehidupan kita, ya. Maka ibu-ibu sekalian, ini tugas kita yang mungkin di dalam pendidikan akidah, dengan ya mencoba memerintahkan pada anak-anak kita untuk mengerjakan sholatnya, ya, bersih. Lalu kemudian ibu sekalian, yang terakhir kata Rasulullah, adibu auladakum ala salasi hisab. Ini ngepet, ya, ngajarnya jadi kayak cepat gitu biar dapat semua. Didik anak-anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyukum wa hubbu ahlul bait wa tilawatil Qur'an. Untuk 3 yang terakhir. Jadi dari tugas tanggung jawab pendidikan akidah ada 3. Yang pertama, ibu sekalian, membuka miftahu ala sibyanikum awalan bi kalimatin la ilaha illallah, membuka sibyan jiwa anak-anak kita, Bu. Kita doain setiap waktu. Kita, Bu, yang membuka, Bu. Doa ibu menembus 7 lapis langit, ya. Doa ibu itu tembus minta sama Allah, dan doa anak-anak yang soleh buat kita, Bu, buat kita. Doa anak-anak yang soleh insya Allah akan menghantarkan kita pada surga, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak-anak kita yang menghafal Al-Quran akan menyelamatkan kita dari setiap kegelapan dan kesalahan kita, ya, ibu sekalian. Allah nikmatnya kalau kita punya anak banyak tapi kita bisa mendidik dengan anak kita. Dan yang terakhir, ibu, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'anu wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini aslinya Imam akan menjadi perempuan hebat dan perempuan yang terkaya di muka bumi ini ila yaumil akhir, ya. Cuma karena waktu, ibu sekalian, saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang bisa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir di sini diberi kekuatan iman, diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bermunajat meminta kepada Allah, kita dijauhkan dari hal-hal yang Allah tidak suka kepada kita, ya Allah. Ibu sekali lagi, mungkin kalau boleh ikut pantunnya Bu Asfia tadi, ya Bu, saya juga berpantun, ya. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi.
boleh saya balik lagi? Boleh. Nggak sebel? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mencintai, kita bisa saling menjaga ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Dan terakhir, salam sayang buat keluarga ya, buat suami tercinta semua ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akhirnya semua yang saya nyatakan, semua kebenaran yang saya sampaikan ini datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. In uridu ilal islah mastata'tu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya minta hadiah buat Bunda Laksmi Yantini. Saya minta dari pribadi saya dari Ustadz Mahfudz Abdurrahman. Oh ya, saya mau sedikit kritis tadi Ibu. Nama saya bukan Latifah Mahfudz Abdurrahman, tapi nama saya Latifah Abdus Somad, tapi bukan istrinya Ustadz Abdus Somad, Pak Mahfud ya. Soalnya di Galaksi ramai itu Bu, jamaah jadi banyak katanya. Yang ceramah siapa? Latifah Abdus Somad, istrinya Ustadz Abdus Somad kali ya. Dan Bu, Mahfudz Abdurrahman adalah suami saya tercinta. Ya, doakan mudah-mudahan beliau dapat menjalankan amanahnya, tugas negaranya di DPR RI ya Bu ya. Sekali lagi ya, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah buat Bunda Laksmi Yantini agar Allah berikan ya Bu kekuatan dalam merasakan sakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan yang terbaik ya dalam diri Bunda Laksmi Yantini dan juga buat kita semua. La kulli niyatin shalihah wal hadratin nabi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Ya, sekali lagi ya ilaha waqfari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Alhamdulillah yang kita saksikan kita tadi kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dihasilkan segala cita-cita kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikasih rezeki yang banyak yang ada pada Allah, dan semoga kita diberi anak yang soleh dan solehah yang berguna bagi nusa bangsa agama dan negara, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kedua orang tuanya. Semoga kita meminta pada Allah ya Allah, mudah-mudahan kita di akhir hayat ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah ila hadinya wa dunia itu solehah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Rabbi ya Rahman ya Rahman habna Allahumma bihaqil Fatihah wa syiril Fatihah wa hurmatil Fatihah wa mu'ajizatil Fatihah wa syafa'atil Fatihah ya Farijal hamd ya kasfal gham ya mali'abdihi ya ghafir ya yarham. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma tub 'alaina bil khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil rizqi wa bil salamah wa bil jannah. Allahumma ya wali hamid ya mubin wa mu'id ya rahim ya wadud
أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وارضك عن سواك اللهم طول أمورنا مع عمل صالح واجعل لساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا من شر ما عنا في حيثنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih rangkaian mendengarkan acara pada siang ini telah kita lalui bersama. Begitu saya pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ngucapin apa ini? Terima kasih. Nanti bilang ngomong ya, saya ucapin salam aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.